Kenapa Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kita yang percaya kepada Dia itu garam dunia? Nah, kita nggak belajar tentang garam itu apa. Itu kalau sempat nanti saya lihat waktunya. Tapi yang kita perlu tahu, dengarkan. Tidak ada orang pernah menyangkali hidupnya nggak perlu garam. Orang bisa menyangkal aku nggak perlu gula, betul. Tapi orang tidak bisa menolak dia perlu garam. Nah, yang luar biasa, dengarkan ini. Saya tanya kepada saudara, apalagi ibu-ibu yang suka masak. Kalau ada bapak-bapak suka masak, suka pasti tahu. Walaupun garam itu kita perlukan, dan itu mutlak dalam dunia pengobatan, dalam dunia apa saja garam itu diperlukan. Sebetulnya orang itu perlu banyak atau sedikit garam itu secara umum? Banyak. Ayo, sedikit atau banyak? Nah, yang jawabannya nggak pernah masak. Ketahuan sudah. Garam itu walaupun sangat diperlukan, tapi nggak perlu banyak, saudara. Ini yang luar biasa. Maaf kalau saya langsung bicara. Maka itu gereja-gereja yang besar itu tipuan iblis. Karena nggak perlu banyak. Sedikit. Salah satu contoh, mari kita lihat. Ini salah satu contoh. Lukas 14 ayat yang ke-25. Coba salah seorang cepat membaca dulu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ya, stop. Dunia memakai ukuran jumlah. Ya. Dunia memakai ukuran jumlah. Secara wajar semua pemimpin dunia ini salah satu penentuan masyarakat dia pemimpin hebat atau tidak itu pasti dinilai dengan berapa banyak pengikutnya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Pada suatu kali ketika banyak orang mengikuti dia, banyak saudara, ternyata Tuhan Yesus nggak bangga. Ngomong apa? Terus. Sambil berpaling, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Sambil berpaling kepada orang yang banyak itu. Ya, terus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, artinya apa dia ngomong begitu? Bahasa sehari-hari. Ayo, apa artinya? Nakut-nakutin. Kamu gak usah ikut aku. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Saudara, kalimat yang penting daripada perkataan Tuhan kita adalah kalimat terakhir itu. Tidak dapat menjadi muridku. Luar biasa. Ternyata sejak dulu Tuhan Yesus gak pernah ingin banyak garam. Sedikit asal ada, garam itu akan berfungsi dan berpengaruh luar biasa. Maka itu kenapa gereja Kisah Rasul ya nggak pernah segitu banyak. Kita ambil contoh. Siapa masih ingat? Kalau saudara lupa, saudara boleh buka Kisah Rasul 2 ayat 41. Hari pertama gereja lahir di dunia, hari pertama. Ya, Kisah Rasul 2:41. Hari pertama gereja lahir di dunia, anggotanya berapa? 3.000 jiwa. Itu yang ditambahi. Karena yang awal sudah 120. Betul? Pada Pentakosta jadi 3.120. Jawabnya, pertanyaannya itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Nah, yang mengherankan, sampai akhir Kisah Rasul, yaitu di pasal 28, ternyata Tuhan tidak pernah menyuruh mereka, apalagi mengizinkan untuk mereka beli tanah, bangun gedung besar untuk mereka kebaktian. Nah, pernahkah saudara tanya 3.000 orang yang banyak itu, kalau ukuran Jakarta berapa RT itu? Oke, ada yang pernah jadi Pak RT, Bu RT di sini? Ada nggak? Oh, kalau nggak saya marah kepada saudara. Orang Kristen harus siap jadi bapak atau ibu RT, bukan RT rumah tangga, berarti betul-betul rukun tetangga.
Karena menjadi RT itu nggak disukai orang. Tapi kalau anak Tuhan jadi Pak RT, Bu RT, itu penggembalaan di kampung itu. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Amin. Yes. Sangat tidak enak jadi ketua RT, sebab nggak digaji tapi direpoti. Tapi justru itu garam itu berfungsi, saudara. Tolong Pak Pram beritahu seluruh anggota komunitas, kalau di kampung itu nggak ada yang mau dipilih jadi RT, acungkan tangan, saya siap. Menjadi ketua RT itu penginjilan yang paling gampang, katakan amin. Yes. Amin. Oke, saya kembali. Jadi 3.000 orang saja, stop dulu sampai di situ. Petrus dengan timnya tidak sibuk cari gedung. Padahal zaman itu, dengarkan saudara, zaman itu hanya ada 2 gedung besar. Siapa masih ingat gedung apa? Cuma 2 zaman itu. Bait Suci dan Istana Herodes. Nggak ada gedung lain. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Petrus bisa sewa gedung itu untuk kebaktian tidak? 3.000 orang bisa. Ayo, bisa sewa nggak? Bisa. Nggak bisa. Ada 2 alasan. Bukan ini. Bukan. Yang pertama, nggak mungkin diizinkan oleh pemerintah karena mereka dibenci, bukan? Yang kedua, nggak punya duit. Nah, pertanyaannya, dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Belum selesai. Ayat 47 masih pasal yang kedua. Silakan Pak Gembala baca. Saya baru tahu ini, dulu kecil malu-malu SMP itu. Seorang cerewetnya luar biasa. Sambil memuji Tuhan, Ya. dan mereka disukai semua orang. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena itu yang saya kagum. Kalau ada kata tiap-tiap hari, itu berlangsung berapa lama? Selamanya. Tiap-tiap hari. Hari pertama ketambahan 3.000. Lalu kalau tiap-tiap hari ditambah, jangan bilang 3.000 terlalu berlebihan. Maka dalam 3 bulan kira-kira jadi berapa jemaat itu? Hitung aja kasar, sebutkan angkanya. Angka 10.000 pasti sampai. Kalau tiap-tiap hari 3.000, ngomong saja setiap hari 100. Itu maksudnya. Lihat 3 bulan berapa? 90 hari. 90 hari. Betul tidak? 9.000. Bayangkan, pertanyaannya, dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Karena di Kisah Rasul tidak pernah dituliskan mereka kumpul bareng. Pasti ditangkap oleh pejabat, oleh pemerintah zaman itu. Nah, harusnya gereja kembali kepada konsep itu. Ternyata maksud Tuhan, jangan suka ngumpul. Jadilah garam ke masyarakat. Kok ada yang ngamen nih? Yes. Amen. Jadilah pengaruh ke masyarakat, gak usah banyak-banyak. Ini konsep yang kita harus kenal. Maka itu kesimpulan sampai bagian ini, jangan izinkan dari anggota komunitas di Serpong ini ada yang sekolah Alkitab dan sekolah teologi. Awas. Dalam nama Yesus. Saudara, ternyata sekolah Alkitab, sekolah teologi itu musuh Injil. Karena orang yang selalu sekolah Alkitab malah gak berani nginjil, saudara. Itu fakta. Jadi ke masyarakat, kenapa? Kalau orang itu punya ijazah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ya dengarkan, melamar ke perusahaan, diterima nggak? Loh kenapa? Ijazah kok, kenapa nggak diterima? Ya kenapa nggak diterima? Melamar di bank diterima tidak? Kayaknya enggak. Kenapa tidak? Karena kata teologi sudah mempersempit gerak Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya. Saya ulangi lagi. Dengan kata teologi, maka Injil terhalang seketika. Maka itu daripada mahal-mahal sekolah, kuliah 4 tahun juga untuk STH. Toh di tempat kuliah dosen bilang beli buku ini dan buat ringkasan. Lah ngapain bayar? Beli sendiri, baca sendiri kan bisa. Lebih baik anak-anak muda itu ngambil yang sekuler. Karena prinsipnya jadi garam dunia. Kalau teologi itu jadi garam gereja.
Maafkan saya ngomong ini. Mau tersinggung, tersinggunglah, karena itu fakta. Saya meneliti mengapa pendeta-pendeta Pentakosta karismatik itu lebih pendek umur dibanding pastor-pastor Katolik dan pendeta-pendeta Protestan. Kira-kira ya atau tidak? Maaf nih saya ngomong. Jawab kok ya. Gak usah malu-malu. Saya heran, saya itu pernah buat penelitian. Kalau saudara kenal pendeta-pendeta Protestan sudah emeritus, itu istilah Yunaninya, sudah pensiun. Ya, saya ulangi lagi. Lihat aja pastor-pastor Katolik, ya, pendeta-pendeta Protestan sudah emeritus. Mereka panjang umur, sudah pikun-pikun, jompo-jompo, nggak mati-mati, saudara. Loh serius, saya kenal banyak. Karena salah satu anak saya jadi pastor di Semarang. Saya sering nginap di Bruderan di sana. Saya melihat mereka, wih, ada umur 80, 90. Nah ini maaf ya, jangan marah saya ngomong. Sebab yang Pentakosta dan karismatik terlalu banyak nimbun garam di dalam gereja. Maka itu darah tinggi. Lu catat itu baik-baik. Maka itu darah tinggi karena kebanyakan garam. Yang harusnya garamnya disebar, tapi dia kumpulin. Malah nggak boleh kemana-mana garam itu. Betul tidak? Ayo. Nah ini kesalahan. Mengapa kita tidak melihat kisah para rasul? Sama seperti orang bangun rumah. Orang bangun rumah, sekecil apa rumah itu, harus lihat blueprint, bukan gambar biru itu loh. Gambarnya arsitek itu, sekecil apapun rumah itu. Nah, membangun gereja demi kerajaan sorga, maka blueprintnya adalah 28 pasal kisah para rasul. Itu blueprint. Maka apabila gereja tidak membangun sesuai blueprint, maka dia bukan gereja. Kita harus tegas. Kata community, komunitas. Sejak saya terima panggilan Tuhan tahun 72 sampai hari ini, saya konsekuen kepada kisah rasul. Maka itu saya nggak pernah bangun gereja yang organisasi, apalagi yang gedung. Saya di mana-mana bangun komunitas sampai hari ini dari tahun 72. 99% teman-teman saya yang bersama-sama saya tahun 72 itu gugur semua. Karena mereka nggak tahan godaan jadi gembala, dapat perpuluhan, maka mereka bangun gereja yang organisasi. Maaf saya berani berkata, saya tinggal satu-satunya dari gerakan tahun 72 itu yang tetap kepada prinsip gereja besar rasul, komunitas. Berapa banyak mereka yang nawari, nantang, kamu mesti ingat kamu akan jadi tua. Siapa yang menunjang hidupmu nanti kalau kamu tua? Wih, berarti kurang ajar kamu. Gereja itu kamu buat tunjangan hari tua. Wah, itu jahat sekali. Nggak tahan, mereka nggak tahan. Sampai suatu hari juga, saudara, saya menemukan kata ini luar biasa. Maka itu sekarang dunia harus mengakui, walaupun masih belum 100%. Tentang Tiongkok. Ternyata ada satu rahasia yang menyebabkan Tiongkok semaju sekarang ini. Sekarang negara mana yang gak takut pada Tiongkok? Betul tidak? Takut dunia melihat mereka. Nah, saya gak lihat masalah ekonomi, tapi Tiongkok memakai faham komunis. Nah, ternyata kata komunis itu sangat alkitabiah. Nah, kaget bukan? Loh, kok bisa? Dengarkan dulu. Komunis itu sangat alkitabiah. Loh, kok bisa alkitabiah? Nah, karena saya tertantang. Tahun 82 saya ke Tiongkok. Saya melihat gereja yang benar. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu gereja kisah rasul yang real, yang genuine, yang nyata, yang murni seperti gereja di Tiongkok tahun 82. Betul-betul mereka hidup seperti kisah rasul. Maka itu saya bertobat. Jadi 10 tahun setelah saya jabat Tuhan 872 saya mulai masuk.
dengan komunitas. Tahun 82 saya dibawa Tuhan ke Tiongkok. Saya tinggal dengan mereka. Saya pulang ke Indonesia dengan konsep, saya akan konsekuen sampai saya mati pada gereja Kisah Rasul, yaitu komunitas. Ternyata kata komunis itu sangat alkitabiah. Artinya, ada orang Katolik di sini? Yang mantan Katolik ada? Ada. Oke, dengarkan. Kata komunis itu dari akar kata komuni. Apa itu komuni? Ayo, dalam gereja Katolik apa itu komuni? Sakramen, perjamuan kudus. Tapi artinya persekutuan Yesus dengan gereja, dengan manusia, komuni. Nah, komunis itu dari kata komuni. Kata kerjanya komunitas. Lalu muncul kata komunikasi. Jadi komunis itu bukan ateis. Komunis itu sebuah paham yang digerakkan oleh kerinduan untuk sama rata. Hebat, saudara. Nah, lalu saya baca, saya lama tinggal di Jerman. Tahun 83, saya lama di Jerman, hampir setahun. Roh Kudus membawa saya untuk mencari dan menemukan data-data tentang Karl Marx. Saya kaget. Jadi Karl Marx, pendiri komunis ini, sebetulnya dia bukan anti Tuhan. Nah, setelah itu Friedrich Engels, Stalin itu yang merubah jadi anti Tuhan. Karl Marx-nya tidak. Saudara, kalau kita mengerti hati Karl Marx waktu itu, begini. Dia itu marah kepada tokoh-tokoh gereja, khususnya Katolik waktu itu. Kekayaan Roma, gereja Katolik Roma itu, sampai hari ini saudara, nggak ada yang bisa menyaingi kekayaan gereja Katolik. Itu emas semua, sampai hari ini. Waktu itu Eropa hancur karena perang gak habis-habis. Rakyat miskin luar biasa. Tapi pemimpin-pemimpin gereja dengan jubah-jubah kebesarannya dan upacara-upacara ritual-ritual yang begitu mahal biayanya. Karl Marx berteriak, "Hei para pemimpin, berkomunilah kamu dengan rakyat. Jangan duduk saja di takhta-takhta gereja itu." Karl Marx marah, "Turun kamu, bersatu dengan rakyat yang menderita ini." Marah gereja. Komunis hanya memakai 7 ayat Alkitab. Dengarkan. 3 di Kisah Rasul 2, 4 di Kisah Rasul 4. Coba saudara baca Kisah Rasul 2-nya, ayat yang ke-43. Coba ya. Kisah 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, stop sampai situ dulu. Kehadiran gereja disegani, ditakuti oleh masyarakat karena mereka melihat penyertaan Yesus luar biasa. Lalu berikut 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Nah, ini kata kunci. Semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang Karl Marx bilang. Hei gereja, baca ayat ini. Jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Semua yang kaya jual hartanya, bagikan pada orang miskin supaya sama rata. Nah, ini yang diambil Karl Marx terus. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini yang gak dipakai oleh komunis. Komunis sama rata. Kalau Tuhan Yesus mengajar sesuai keperluan, ini yang dia dipakai. Maka itu banyak rakyat negara komunis berontak karena ini yang gak ada. Padahal Karl Marx pakai ayat ini. Jual yang punya apa-apa yang gak kepake, bagi sesuai keperluan masing-masing. Saudara, sampai hari ini saya pakai ayat ini mutlak 100%. Begitu sampai tadi Pak Pram bisa cerita bagaimana rumah kami di Nabiri. Saya gak pernah berkata itu milik saya tidak.
Apa yang Tuhan berikan kepada kami itu milik bersama. Kecuali istri tetap milik saya, ingat itu. Semuanya. Saya diberkati mobil, saya diberkati rumah, saya diberkati apa saja fasilitas. Dan mereka tahu bagaimana cara kami itu. Sampai ATM saya itu semua orang tahu yang tumbul kami. Nggak ada rahasia. Hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu saudara, ya, maaf, pas Selasa, minggu yang lalu, saya tergesa-gesa, saya perlu ambil uang. Nah terus saya titip ATM saya, karena saya ke tempat lain dulu, tolong ambilkan, cek uangnya. Berapa PIN-nya? Saya sebut PIN saya saudara mau tahu 2203. Jadi kalau ketemu ATM saya, cek pakai nomor itu. Nah begitu saya sebut nangka itu, loh kode kok sama terus PIN-nya dari dulu. Memang PIN kode nggak pernah diganti. Maka itu kalau suami istri suka ganti-ganti PIN supaya nggak saling tahu, awas. Bertobat suami istri seperti itu. Ya, serius saya berkata itu. Jiran PIN saya nggak ganti-ganti dari dulu, tidak pernah ganti. Loh pokoknya nggak takut, takut apa? Saya bilang, sering kosong. Jadi nggak usah takut. Begitu dia balik, dia bilang hehehe. Kenapa? Banyak koden, tapi nolnya gelinding semua. Jadi nggak bisa diambil karena pecahnya 100 ribuan di ATM itu. Uang saya nggak sampai 100 ribu, ya sudah, saya bilang. Mau diapakan lagi? Saudara, saya terbuka. Kalau kami pergi, ini sekarang kebetulan istri saya masih di Nabi ini. Kalau kami pergi, karena di rumah nggak pernah kosong, selalu ada orang. Tapi kalau kami pergi berdua, almari dan kamar kami nggak pernah kunci, nggak pernah kunci sampai hari ini. Karena nggak ada isinya. Ada dong. Gimana kamu? ATM ya saya nggak ada isinya. Kamu jangan namanya. Nggak ada isinya pakai baju apa? Ya karena ayat itu komunis. Jadi Injil akan sampai kalau hati Yesus yang mau berkomuni, mau menyatu sudah dengan rakyat kecil yang di bawah. Maka itu sampai hari ini mulai banyak gereja pakai kata komunitas, dan itulah kisah Rasul. Nah sekarang 3 bulan sudah berapa ribu, karena tiap-tiap hari ditambah jumlah. Nah kalau saudara hitung setahun, 2 tahun, 5 tahun jadi berapa? Tapi yang luar biasa, mereka nggak pernah ditulis kumpul bareng-bareng, nggak pernah. Lalu di mana mereka kumpul? Ya di rumah-rumah, jadi garam. Masyarakat itu nggak perlu garam banyak-banyak, nanti darah tinggi semua. Secukupnya saja. Jadi sekarang maukah kita jadi garam yang benar, bukan garam-garaman? Celaka kok kita garam-garaman. Bagaimana dunia akan nikmati asinnya? Bagaimana? Jadilah garam yang benar, supaya kasih Tuhan itu sampai kepada mereka. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana pengaruh garam? Garam itu nggak pernah pasang iklan, betul? Garam itu nggak pernah teriak-teriak, aku garam, nggak usah. Orang yang cari garam itu sendiri. Yes. Amin. Ya. Maka dengan kata lain, seharusnya Injil nggak perlu ditolak orang, karena nggak ada orang yang menolak garam. Kalau sampai Injil yang kita beritakan ditolak orang, berarti yang beritakan itu salah. Pasti kita yang salah. Kita nggak bisa bawa pengaruh ke lingkungan kita. Berarti sekarang ya konsep ini, betapa hebatnya garam itu nggak perlu banyak, sedikit saja. Maka itu sejak awal, walaupun Tuhan Yesus bisa mempunyai murid ribuan, tapi dia cuma mulai dengan 12 orang. Cukup menggarami. Nah saya percaya betul garam dunia yang Yesus katakan adalah hidup kita. Amin. Iya. Betul? Saya tanya lagi ya. Yes. Ayo dengar. Jadi makin gemuk orang Kristen itu garamnya makin banyak. Amin kan, cepat. Baik, jangan kurus-kurus. Betul, serius sekali. Saya 62 kilo.
Berarti garam dunia ini 62 kilo. Berarti orang yang gak tahu garam dan gak tahu rasa garam, kalau kumpul garam, dia harus bisa rasakan. Enak sekali. Boleh gak berkata itu? Sedap sekali. Apa yang sedap? Mereka lihat hidup kita. Sudahkah kehadiran kita di mana saja, lebih-lebih di tempat yang baru, membawa dampak enggak? Orang-orang yang baru kenal kita, orang-orang yang baru ketemu kita, itu komentarnya apa? Kalau sampai orang-orang yang baru kumpul kita punya komentar yang negatif, berarti kita belum jadi garam. Garam itu tidak pernah ditolak orang, karena semua orang butuh garam. Kalau kehadiran kita nggak disukai orang, maka ada yang salah dalam hidup kita. Betul? Maka itu harus pakai konsep ini. Tadi pagi, ada satu gereja. Jadi Velika itu jadi pembahasan tadi waktu kami makan. Ya, salah satu cucu rohani saya itu anaknya Pak Vendri. Memang dia dekat dengan saya. Jadi tadi selama kebaktian itu dari rumah sudah pesan nanti saya duduk dengan Opa. Lah mamanya bilang, Opa itu duduk di depan karena dia pendeta. Biar dia bilang. Akhirnya dia duduk di depan, betul saudara. Ngajak sepupunya yang baru saya kenal kemarin. Jadi manggil Opa juga, ini sepupu. Duaan di depan dekat sebelah saya. Ini gembalanya sebelah saya, lalu dua cucu. Gelandotan terus. Tangan saya dipegangi, dia sandaran ke pundak saya. Ngomong dekat sekali. Nah, ternyata berapa orang di belakang itu lihat. Dan tadi waktu kami makan sama-sama, mereka pada komentar. Nah, saya bilang pada mereka, kalau kita itu garam, orang sejahat apa nggak akan nolak garam. Maka itu kesimpulannya. Kalau Kristen, saudara ngaku Kristen, tapi orang takut ketemu saudara, pasti saudara duri, bukan garam. Betul? Coba baca satu ayat, Lukas 15 ayat 1. Ini itulah garam. Ya, itulah garam. Lukas 15 ayat 1. Silakan dibaca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kalau saudara baca sampai selesai, akan ada kata Yesus makan bersama mereka. Nah, pertanyaan saya, Lukas 15 ayat 1. Ya, pertanyaannya dengar baik-baik. Pemungut cukai dan orang berdosa itu bisa nggak dekat dengan tokoh-tokoh gereja waktu itu? Saya pakai kata gereja ya, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, bisa nggak mereka dekat? Nggak bisa. Bahkan mereka dilarang masuk ke bait suci, karena ini golongan najis. Tapi yang luar biasa, saudara, mereka biasa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak segan dengan Tuhan Yesus. Maka seharusnya seluruh anggota komunitas, saya ulangi, seluruh anggota komunitas tidak boleh ditakuti orang. Kalau saya pakai terjemahan syariat, gereja yang benar, komunitas yang benar, yang ada Yesusnya, nggak cuma ada salibnya dan nggak cuma ada gambar Yesusnya, beda. Ya, yang ada Yesusnya. Maka preman-preman, pengedar-pengedar narkoba, pelacur-pelacur di sekitar kita tinggal nggak akan takut datang ke rumah kita. Nggak, amin semua lihat itu. Amin. Mungkin saudara mereka, aduh bagaimana mau masuk rumahnya, pagarnya tinggi begitu. Saudara, di mana ada anggota komunitas kerajaan surga, maka di tempat itu orang nggak takut datang. Termasuk orang-orang berdosa, katakan Yes. nggak takut. Jadi tadi mereka bahas kenapa mereka bisa begitu dekat sama Pak Daniel. Karena saya terbuka pada semua orang. Saudara, jujur pada diri sendiri. Kita ini garam atau duri? Kalau saya pakai bahasa lain, kalimat lain, kita ini garam atau landa? Tahu landa? Apa? Binatang yang berduri. Binatang yang berduri. Takut semuanya dekat landa. Ada yang berani meluk landa? Nah, kalau kita berduri, Injil terhalang.
Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, itu yang saya kaget. Saya pikir salah terjemahan. Saya bersyukur pada Roh Kudus kalau dia mengajar saya sampai teliti. Saya nggak pernah mikir itu. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Nah, yang ganggu saya. Seharusnya ditulis Yesus ada di sebuah rumah. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan dia ada di sebuah rumah? Saya lihat terjemahan bahasa lain saya tahu, termasuk bahasa Inggris, bahasa Jawa, yang saya tahu semuanya berkata dia di rumah, bukan di sebuah rumah. Nah, in the house, bukan in the house. Ayo, siapa bisa membedakan? Ada di rumah dan ada di sebuah rumah. Maka itu kalau baca Alkitab jangan gini. Ada 14 pasal, puji Tuhan sesuai selesai 14 pasal. Bukan begitu cara baca. Nikmati. Ayo coba, siapa bisa jawab? Apa bedanya ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah? Beda, saudara. Kalau ada kata orang itu ada di rumah dan orang itu ada di sebuah rumah, mana yang milik sendiri? Itu yang saya tanya. Nah, berarti Yesus ada di rumahnya sendiri. Betul tidak? Dia di rumah, bukan di sebuah rumah. Lalu saya bingung, kapan dia beli rumah? Kontrak aja nggak pernah. Saudara, saya terharu dengan pewahyuan itu. Yang penting bukan itu. Kalimat ayat 2. Lanjut. Yang penting bukan itu. Oke, dia di rumah sekarang. Dia berarti dia pulang. Ayat 2, Markus 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Kalau saudara sudah setuju dengan konsep garam, bahwa nggak ada orang yang menolak garam, betul? Yeah. Tidak ada. Yeah. Orang nolak gula banyak. Saya nggak punya gula darah, tapi saya nggak suka gula. Lebih-lebih istri saya. Saya masih dikit-dikit makan gula. Istri saya sama sekali dia nggak mau. Teh itu nggak mungkin. Kalau dia teh pakai gula dia nggak akan minum. Lebih haus dia bilang gitu. Istri saya. Nah, tapi garam semua orang perlu. Dengarkan. Menurut Markus 2 ayat 2, jangan tersinggung kalau ada orangnya di sini. Tapi kalau saudara tersinggung berarti saudara masih hidup, ada punya perasaan, maka itu bisa disinggung. Tapi bertobat, serius. Dengar ya, dengar. Menurut Markus 2 ayat 2, rumah pendeta dan rumah orang Kristen tidak boleh sepi. Oh enggak, amin. Begitu Yesus pulang ke rumah dan rumah itu ada Yesus, orang datang berkerumun. Sampai di tempat pintu, di depan pintu pun nggak ada tempat. Itu berarti WC, kamar mandi, dapur penuh semuanya dengan orang. Ayo jujur, rumah saudara sepi atau rame? Serius? Maka itu saya paling marah kalau rumah pendeta pakai satpam. Dengar baik. Kalau saudara berjemaat lalu pendetamu pakai satpam, cepat keluar dari gereja itu. Sebab saudara tidak digembalakan oleh seorang gembala, tapi gembala seorang selebritis. Maka itu rumahnya pakai satpam. Serius saya berkata. Karena kalau rumahnya pakai satpam, yang datang akan tersortir. Tahu kata sortir? Akan terseleksi. Akan, kata bahasa Indonesia apa itu? Tersaring. Percayalah kalau yang datang naik Mercedes baru, langsung pintu buka sendiri. Kalau yang datang pakai bajai pasti tanya dulu Jakarta Satpam, mau cari siapa? Nah saudara, rumah orang Kristen, rumah batuan tidak boleh sepi, harus rame. Kok nggak amin lagi sih? Aduh. Amin. Harus terbuka. Semua orang bisa datang kapan saja tanpa takut. Tanya orang yang kenal saya lama begini Nabi, rumah saya punya prinsip. Kalau maling ada, masuk saja ke rumah. Saya nggak akan teriak, maling. Enggak, saudara. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri.
Lo serius? Gak ngajari begitu berarti alas kamu. Bener janji ya, janji. Jangan pernah ngusir maling. Sambutlah baik-baik, sebab untuk maling pun Yesus mati. Yes. Lu betul tidak? Yeah. Maka kalau kita benci maling, kita benci Yesus. Karena untuk dia juga Yesus mati. Sambut maling baik-baik. Selamat malam, namaku Daniel, ayo duduk. Namamu siapa? Kenalkan diri. Tanya, kamu sudah makan atau belum? Ayo makan dulu, kita ngomong-ngomong. Kamu perlu apa? Mall bisa tutup, kantor bupati bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Gampang tuh milihnya. Aduh. Jadi nggak ada maling yang nggak bertobat kalau masuk rumah saya. Karena saya sambut baik-baik. Saya janji, saya nggak akan laporkan kamu ke polisi, tapi janji jangan begini lagi. Saya sering memberi modal mereka untuk hidup. Ayo kerja yang baik. Yes. Apalagi model kayak kamu. Lebih pintar polisinya ketangkep kamu model begini. Saya ajari untuk hidup yang benar. Tapi ada yang bantah. Loh, kalau bawa barang gimana? Lah, takut mati. Kalau ngaku Kristen takut mati, belum Kristen. Ingat itu baik-baik. Mati itu indah. Loh, kok gak amin? Aduh, saya belum kawin, gak ada urusan. Serius, saudara, dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kita harus rakus ingin mendapatkan mereka. Yes. Karena itu hati Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita menyelamatkan mereka sebanyak-banyak. Tanggal 6 Februari yang lalu, itu hari Minggu, saya khotbah terakhir di Junction GBI. Saya dapat 1 jiwa dari cleanernya. Ketika saya ke toilet, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada orang ini. Dia asli Banten. Dia kaget waktu saya tahu tentang masa lalunya. Roh Kudus yang tunjukkan. Saudara, luar biasa. Dan bulan Mei nanti dia akan kursus komputer, saya yang bayar. Saya kalau ketemu orang saya langsung tangkap, saya akan selesaikan. Apa yang kurang dari hidup? Saya nggak akan kasih duit, enggak. Saya beri kail untuk dia. Kan gak mungkin kamu seumur hidup cleaner terus. Oke, di WC iya apa? Masih muda, baru 21 umurnya. Waktu saya tanya cita-citamu apa? Dia tertawa. Artinya, gimana punya cita-cita cleaner gini, cuma di WC. Saya bilang, kamu jangan putus asa. Kembangkan cita-citamu. Saya akan dukung kamu. Bulan Mei nanti dia akan kursus komputer. Bukan di Serpong, di daerah saya nggak tahu dekat mana. Nanti saya akan cumut dia lagi. Saudara, itu hati Yesus. Kalau kita berkomunitas, itu nanti berkomuni dengan Yesus. Yesus mau menyatu dengan orang berdosa. Yesus mau menyatu dengan orang-orang kecil. Katakan amin. Yes, amin. Saya pesan ini contoh kecil saja. Saya ajari di banyak gereja. Kalau saya datang ke sebuah acara, entah kebaktian, entah kondangan, orang menikah atau acara apa saja, lalu melihat teman-teman saudara bawa babysitter, jangan dianggap kacang cuma berdiri sambil tola-tolai gitu. Sapalah dia, tanya namanya siapa, jabat tangan. Jangan cuma majikannya yang saudara jabati tangan. Nah, ayo, pernah gereja ngajar seperti itu? Babysitter itu juga orang. Untuk mereka Yesus mati, sudah. Saya kalau masuk ke rumah orang, ada sopir atau ada pembantu rumah tangga, saya akan sapa dia dulu. Saya akan tanya, namamu siapa, asal mana. Beri penghargaan buat mereka. Babysitter tuh ngerasa dihargai kok kita sapa. Banyak keluarga yang heran lihat cara saya. Hormati orang tanpa melihat status sosialnya. Kalau tidak kita bukan Kristen, sudah. Ini hal sepele, tapi kita nggak pernah perhatikan. Kristen terlalu eksklusif, terlalu egois. Kita pikir Yesus hanya untuk orang kaya, bertobat, sudah. Tidak. Maka kita orang kaya takut dengan saya. Saya berkata terus terang. Apalagi yang pelit, makin takut ketemu saya. Takut. Orang pelit itu
kalau ketemu saya sudah cium dulu, wah ini gawat ini orang. Karena saya bicara tegas tentang kebenaran ini, saya nggak takut. Nah itulah garam, betul? Tegas Tuhan Yesus minta untuk kita jadi murid-murid. Kata benci orang tuamu, saudaramu, anak-anakmu, istrimu. Nah, sampai istri jangan bilang, oh berarti boleh cari istri lagi. Bukan begitu maksudnya. Awas. Kata benci itu bukan benci negatif. Arti yang betul adalah, kalau kamu tidak lebih mengasihi aku daripada mengasihi keluargamu, maka kamu belum Kristen. Kamu gak bisa jadi murid. Saya ulangi lagi. Keluarga kita harus kita urus, itu betul. Tapi jangan 100% yang ngurus keluarga kita. Ajari anak-anak kita juga untuk ingat orang lain. Jadi bukan cuma keluarga kita. Setelah kita cukup untuk keluarga kita, kita harus bagi kepada orang lain lagi dalam hidup. Saya lompat dulu ya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Ya, Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan? Iya, stop dulu saudara. Ini pertanyaan Musa yang luar biasa. Yahweh, dari mana diketahui kalau aku ini mendapat grasi, mendapat kasih karunia, mendapat favor daripadamu? Dari mana? Terus, yakni aku dengan umatmu. nah, terus Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? siapa kami itu sehingga Sehingga aku dengan umat. Nah, ini tegas sampai 2 kali Musa berkata, bagaimana orang bisa tahu bahwa aku, dia pakai kata dulu, kata pertama aku ya, aku mendapat kasih karunia, dapat favor di hadapanmu. Siapa? Yakni aku dan umatmu. Dari kata aku menjadi jamak, saya bingung. Terus sampai terakhir lagi, aku dengan umatmu ini, ya, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Wow, saudara, pertama saya dapat pewahyuan itu, saya bersyukur Papa engkau dasar. Musa mendapat favor, mendapat kasih karunia, mendapat penghargaan, mendapat privilege, mendapat semua fasilitas. Saya mungkin lebih senang baca kata ini. Musa mendapat fasilitas kerajaan surga karena dia nggak pernah berdiri seorang diri bersama keluarganya saja, tapi aku dan umatmu. Artinya begini, kekristenan kita nggak akan lengkap kalau Yesus hanya untuk aku dan keluarga. Kita jahat. Kristen kita harus berkata aku dan siapa. Siapa ini bisa tukang parkir, cleaner, orang-orang miskin, orang-orang susah. Cari siapa yang di samping kita ini, siapa. Kamis malam yang lalu saya dari Nabire turun Makassar. Tujuan saya cuma ketemu satu keluarga yang saya belum pernah kenal. Tapi Tuhan menggerakkan saya menolong keluarga itu. Tapi saya terlambat, anak saya terlanjur meninggal. Lalu oleh yang menjemput saya, Bapak Jeffrey Rusli, saya diinapkan di sebuah penginapan, sebuah hotel kecil namanya Maricaya. Waktu Pak Jeffrey lagi check-in, saya digerakkan Roh Kudus ngomong pada satpamnya, orang Kendari namanya Opin. Dari Kamis malam saya sudah kontak dia selama 3 kali sampai tadi pagi. Opin ini dijamah Tuhan sambil Pak Jeffrey yang memuat check-in saya di situ. Dia kaget. Kenapa Bapak bisa perhatikan saya? Cuma sebentar saja ketemu. Tuhan saya jamah hidup orang itu karena saya garam. Nah, siapa orang yang harus saya temui? Saudara, awal November, saya mau ceritakan kepada saudara, awal November, salah seorang anak kami di Makassar, dia telepon saya antara tanggal 5 atau tanggal 6 November tahun lalu 2010. Apa? Saya harus buat apa? Ada orang susah. Nah, dia itu lagi isi bensin. Begitu dia lihat bapak-bapak yang melayani bensin, mukanya itu sedihnya luar biasa. Sampai anak saya itu nggak tahan. Dia bilang, Pak,
Selama saya hidup saya itu nggak pernah lihat ada orang susah sesusah orang ini. Mukanya itu aduh. Akhirnya saya parkir mobil saya, sudah selesai. Dan kebetulan pompa bensin nggak begitu rame, sehingga saya nggak merasa ganggu dia untuk ngomong. Begitu saya taruh mobil saya agak jauh, saya kembali ke dia. Pak, kenapa bapak begitu susah? Nangis bapak ini. Anak kami sakit. Dia cerita, kami punya 3 anak, laki semuanya. Anak bungsu meninggal karena leukemia September 2009. Kami nggak punya uang untuk mengobatkan. Ya ditunggu sampai mati. Anak kami pertama meninggal karena HIV, karena dia narkoba, Maret atau April 2010. Sekarang tinggal 1 bukan anaknya. Lagi sakit parah. Maka itu dia sedih sekali. Nah di situ anak saya telepon, Pak saya buat apa? Saya bilang cepat bawa ke dokter. Saya bilang begitu. Dokter mana? Oh, papa mana tahu, kamu orang Makassar tahu. Ada orang Makassar di sini? Nggak ada. Akhirnya bawa ke dokter. Tapi saya pesan gini, Derry, namanya Derry. Setelah kamu sampai dokter, setelah diagnosa, telepon papa ingin ngomong pada dokter, namanya Jaya Kusli, dokternya itu. Saya tunggu sejam, kok nggak ada kabar, terus saya gelisah. Hampir 2 jam baru dia telepon. Saya ngomong, saya pendeta Daniel, dokter, begini-begini. Saya tanya, sakit apa? Wah parah. 30 menit terlambat, anak ini out, pakai kata itu dokter. Liver bengkak, hancur dia bilang. Jantung bengkak, paru-paru hancur, ginjalnya bermasalah. Aduh, orang miskin lagi. Saya bilang, dok, rawat dia seperti anak sendiri dok. Dokternya kaget. Dan jangan beri obat generik. Saya akan bayar semua biaya pengobatan. Dokter saya minta rawat sebaik-baiknya. Beri rumah sakit yang terbaik. Saya nggak mau rumah sakit umum. Saudara, dokternya bingung lihat itu. Karena terlalu parah anak ini. Dalam 3 bulan dia ganti 3 rumah sakit. Karena tergantung alatnya ada atau tidak. Sudah nggak bisa bicara baik anak ini. Selama di rumah sakit saya cuma 3 kali bicara, tapi pelan suaranya. Saudara, saya nggak ngomong jumlah uangnya. Pokoknya puluhan juta saya keluarkan untuk anak itu yang saya nggak pernah kenal. Itu jadi kesaksian di antara tetangga-tetangganya. Mereka pada ingin kenal saya, kok bisa? Karena ya orang ini cerita. Bapaknya jadi penjaga tukang pompa bensin lah, bukan yang punya, beda loh ya. Ibunya itu pencuci pakaian tetangga-tetangga. Saudara, saya nggak tahu kenapa yang terlalu parah, terlambat penanganannya. Saya tanya dokter itu setelah anak ini meninggal 28 Januari sudah. Saya menangis waktu dengar dia meninggal. Saya terlambat, kenapa saya nggak cepat datang? Oke. Tapi keluarga ini terhibur. Kalau tidak sudah diusahakan. Memang anaknya yang salah. Terus saya tanya, dok, sebelum meninggal ini ya, karena dokter saya bilang terlambat pak, terlalu parah, nggak tahu mana didulukan, dia bilang. Saya tanya gini, seandainya kapan perawatan ini? Seharusnya 2 tahun yang lalu. Ya saya telat sekali kalau begitu. Ya sudahlah. Saudara, pemakaman saya kirimkan uang untuk pemakaman. Lusa tanggal 8 mereka akan buat upacara. Ya sesuai agama mereka 40 harinya. Saya baru kirim uang 2 juta untuk dia. Karena ibunya bilang teman-temannya pada mau datang, saya mau beri makan, silakan. Nah Kemis itu saya datang saudara. Dengan sangat terlambat karena saya sibuk gak bisa ke Makassar. Waktu dia tunjukkan foto, saya terpukul saudara, saya terpukul. Di nisannya ditulis anak Daniel Alexander. Saya bingung lihat foto itu. So saya tanya, kenapa? Ibunya cerita, karena selama dia dalam perawatan, kalau teman datang mau datang, dia bilang, saya ini anak pendeta, saya ini anak pendeta. Waduh, saudara, saya nyesel. Kenapa saya nggak cepat datang? Saya tanya ibu, kenapa ibu nggak bilang kalau dia ngakui saya ini bapaknya? Saya terlambat. Ayo. Untuk jiwa-jiwa jangan pernah hitung-hitungan. Yes. Loh kan gak ada yang ngamen. Amen. Untuk jiwa jangan pernah hitung-hitung. Belajar untuk mengasihi mereka. Dan itulah garam. Itulah garam. Maaf, saya kalau bilang nolong orang asal untuk Injil saya kerjakan.
Contoh, saya nggak tahu waktu itu ketika Ibu Martha Marbun sebagai janda yang ditinggal suami dengan satu anak kecil namanya Tom. Saya nggak kenal mereka, tapi Pak Pram telepon, Koden mau, oh mau. Saya suka nolong orang. Sekarang dia berhasil di pegawai negeri di Nabire. Dia sudah bisa punya rumah tanah, beli tanah. Aduh luar biasa. Dari komunitas itu ada di kiri. Hari Sabtu yang lalu, tanggal berapa itu? Ini Minggu, Sabtu kemarin. Jadi Sabtu yang lalu, tanggal berapa itu? Coba jawab. 27. Dua anak saya berangkatkan ke Nabire pakai labobar. Satu dari Kalimantan Barat Kristen, yang satu orang Sunda asli dari Subang Islam. Saya bawa mereka ke Nabire, hidup ke sana. Nah sampai Makassar hari Senin, yang Islam ini telepon, Papa, saya ketemu orang penjual asongan di kapal. Ternyata dia mau ikut saya ke Nabire, mau ikut Papa. Ajak, saya bilang begitu. Namanya Dadan. Ya, ajak, saya bilang. Nah, terus saya telepon Dadan itu. Dan kenapa kamu ikut ke Nabire? Aduh Pak, hidup ini susah, anak saya 2. Saya sudah coba cari kerjaan di Subang nggak dapat. Sekarang terpaksa jual asongan di kapal itu. Saya jual kopi, jual telur rebus semuanya itu. Jadi saya ketemu anak bapak namanya Heri, kok dia mau ke sana tertarik. Ayo. Terus gimana caranya? Tapi saya mesti bayar tiket. Kalau turun saya harus bayar. Kalau tidak berarti komisi terus ke ABK kapal itu, anak buah kapal. Berapa tiketnya? 663. Oke. Jadi gimana caranya bayar? Gini aja. Nanti timnya bapak yang jemput 2 orang ini titipin uang. Nanti saya bayar. Kemis kapal itu berlabuh di Nabire. Keluarga tim sudah disiapkan. Ada orang begini-begini Pak. Jumat langsung dia dapat kerjaan jadi sopir sudah. Kemarin pagi dia telepon saya, Pak terima kasih saya sudah di Nabire. Dan tadi pagi dia ikut kebaktian pertama kali sudah di Nabire. Saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, nggak ngomong apa. Nah itu loh cara kita. Maka itu saya selalu berkata, musuh Injil itu orang pelit bukan setan. Ingat itu Pak. Yang pelit buka kuping Pak. Saya ulangi, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang pelit sudah. Yes. Jadi saya selalu bersuka cita. Karena Lukas 15 apa enggak? Hanya satu ayat, maaf, hanya satu hal yang ditulis oleh Alkitab. Kapan surga bersuka cita? Jawabannya kalau ada satu orang berusaha bertobat. Nah, maka itu kalau ada orang berdosa selamatkan, saya suka cita terus. Memberi. Jadilah garam. Amin, jadilah garam. Cari orang yang bukan keluarga kita. Aku dan siapa? Kalau saudara kerja jungkir balik dapat uang hanya untuk istri, anak-anak, istri suami, siapa? Saudara itu bukan umatmu ini. Cari orang lain yang kita harus libatkan dalam hidup kita. Katakan amin. Yes. Maka kita akan dapat privilege, kita akan dapat fasilitas dari kerajaan surga. Aku dan siapa? Selalu begitu. Tanggal 24 Februari kami tiba di Denpasar suami istri. Kami diundang oleh Mission Care untuk acara besar Rapimnas dan retreat sampai tanggal 26 di sebuah hotel namanya Puri Sharon di Seminya. 2 malam Tuhan beri saya 3 jiwa. Saudara, waktu nyepi kemarin saya kasih ucapan selamat karena mereka Hindu. Yang 2 harus kerja di hotel. Jadi bagi yang 1 telepon saya, 3 manggil papa kepada saya. Yang 2 saya akan sekolahkan karena 2 baru D1, orang miskin. Waktu ketemu itu saya bicara hidup. Jadi nggak cuma Injil, nggak cuma ngomong. Akhirnya nanti bulan Juli 2 akan lanjutkan ke S1-nya. Saya biayai mereka. Demi Injil saya buatnya. Mereka, kalau saudara baca SMS yang saya terima, saudara akan kagum. Dia